pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti hidup di dunia ini tanpa masalah. Mereka juga punya problem, mereka juga punya masalah. Tetapi masalah problem itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Dicarikan solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang dihadapinya. Para nabi, para rasul, mereka juga memiliki masalah yang banyak. Para sahabat, para tabi'in, para syuhada, mereka juga punya masalah. Tetapi masalah-masalah yang dihadapinya itu dicarikan solusi yang tepat, sehingga begitu selesai masalah akan mendapatkan kebahagiaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, masalah sesulit apapun itu bisa kita carikan solusi, bisa kita carikan jalan keluarnya. Innama usri yusra, semua kesulitan pasti akan ada kemudahan. Masalah keluarga, masalah diri kita, masalah bangsa negara kita, baik masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya, itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa karakter ciri-ciri orang yang akan mendapatkan solusi jalan keluar masalah-masalah tersebut. Apa saja itu? Pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, yaitu orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian orang lain. Kita hidup di dunia ini adalah bersaudara. Kita hidup di dunia ini adalah saudara seiman, seakidah dengan kita, saudara sesama bangsa kita. Maka sesama saudara kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Maka karena kita sesama saudara, kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling doa mendoakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lainnya itu adalah ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, masalah sesulit apapun Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar. Masalah sesulit apapun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Innamal usri yusra, sesungguhnya kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yaitu orang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kita harus terlibat aktif di dalam kegiatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf bukan sekedar ceramah-ceramah di atas mimbar seperti ini, akan tetapi memberikan solusi dalam kehidupan berdasarkan ajaran Islam itu juga salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar buat kita semuanya. Ada dakwah dalam pendidikan, ada dakwah dalam politik, lewat ekonomi, lewat kesehatan, lewat harta benda yang kita miliki. Ini semuanya ada beberapa sarana untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam pendidikan misalnya, alhamdulillah di masjid kita ada lembaga pendidikan yang dimiliki masjid kita, masjid anaknya ini nanti akan mengeluarkan alumni yang berakhlak, berkarakter yang mulia,
berakhlak seperti akhlaknya baginda Nabi. Inilah yang akan meneruskan generasi-generasi setelah kita nanti yang akan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bidang politik misalnya, mungkin saudara-saudara kita, tetangga kita, ada yang punya jabatan, mungkin akan menjadi anggota legislatif. Dengan jabatan-jabatan yang mereka miliki itu bisa dimanfaatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini sangat efektif dengan adanya jabatan yang mereka miliki. Contoh misalnya, saat ini bangsa kita, negeri kita sedang dilanda yang namanya pinjaman online. Banyak mereka yang terlilit utang. Siapa tahu dengan pejabat-pejabat yang ada di sekitar kita membubuhkan tanda tangan yang ia miliki dengan kekuasaannya, hanya mengatakan, menulis dengan kata-kata semua warga masyarakat Depok siapapun yang jujur akan ditangkap. Dengan kekuasaannya, dengan membubuhkan tanda tangan, maka sangat efektif. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang menegakkan salat berjamaah. Kita usahakan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, musola-musola yang ada di sekitar kita isi, kita makmurkan dengan berjamaah salat 5 waktu. Duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, apalagi sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh malaikat yang tugasnya shift siang dan shift malam. Bacaan kita yang kita baca ketika sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Langkah kita dari rumah kita menuju masjid dan musola disaksikan oleh malaikat. Aqimus sholata inna sholata. Hadirin sekalian, sesungguhnya melaksanakan sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh malaikat yang tugasnya shift siang dan shift malam. Aqimus sholata liduluki syamsi la ghasaqil lail inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya orang yang sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, jika sholat subuh di masjid-masjid, di musola-musola itu separuh daripada jamaah sholat Jumat, maka keberkahan akan kita dapatkan di warga sekitar kita. Jadi apabila sholat subuh bersamaan itu di masjid-masjid, di musola itu separuh daripada sholat Jumat yang kita laksanakan, keberkahan akan diturunkan kepada kita. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Kemudian yang keempat, orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa yu'tunaz zakah, yaitu menunaikan zakat, infak dan sedekah. Infak, zakat, sedekah ini adalah potensi besar dalam membangun umat Islam. Jika ini difungsikan dengan baik, akan timbul kekuatan dalam diri umat Islam. Apalagi setiap masjid ada baitul malnya, baitul mal tamil, bisa menolong para pedagang-pedagang kecil. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Kemudian yang terakhir, orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa yuti'unallaha wa rasulahu, yaitu orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika sayarhamullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama cirinya adalah kita sebagai orang mukmin satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, bantu membantu, saling mendoakan di antara kita. Yang kedua adalah kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah
kita tegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di musola. Dan yang keempat adalah membayar zakat, infak, dan sedekah, karena ini adalah sebagai kekuatan umat Islam. Dan yang terakhir adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW.